Waktunya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Yang saya hormati Mbak Fitri ya, mungkin mewakili dari Bimbel Harapan yang sudah berkenan memberikan opening dan selaku moderator dari perwakilan Bimbel Harapan. Kemudian tidak lupa para peserta ya, ibu-ibu ini yang mau menghadapi uji kom gitu. Eh, Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi bunda-bunda semuanya yang menjalankan. Semoga diberi kelancaran dan kemudian sampai dengan akhir. Nah, untuk mengawali kegiatan pada hari ini ya, mungkin alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, bunda-bunda semuanya di sini untuk pertemuan pada siang ini nanti kita akan membahas terkait dengan tema nifas ya. Seperti kontrak saya dengan Bimbel Harapan ya, nanti yang biasanya adalah pure dengan pembahasan soal kali ini agak beda ya. Jadi awalnya itu nanti saya akan menyampaikan terkait dengan materi nifas yang dimana materi yang diberikan di awal itu berkesinambungan terhadap soal yang kita bahas nantinya. Ya, jadi materi kemudian nanti kita bahas 10 soal terkait dengan nifas sesuai dengan blueprint yang ada di UKOM. Gitu ya, Bun ya. Nah, untuk bunda-bunda semuanya ini saya mau tanya untuk UKOM-nya bulan apa ya, Bun? Juni, April? Juli. Juni, Juli. Oke, ada yang April? Ada yang Juli. gelombang pertama? Masih jauh ya, Juni, Juli ya. Oke, nggak apa-apa. Persiapannya harus jauh-jauh hari memang ya Bun dengan mengikuti bimbel, dengan pembahasan soal-soal ya, dengan harapan di mana lebih banyak menganalisis soal, pasti kita akan pinter ya, jeli dalam menentukan kunci jawabannya apa, kemudian kata kuncinya apa sehingga bisa ini menjawab dengan tepat. Oke, saya tidak lama-lama, kita langsung ke materi dulu ya, Bun. Izin. Nah, ini kaitannya dengan nifas ya, sesuai tema pada siang hari ini ya, di mana nifas itu ya, kita refresh materi sejenak ya sebelum kita membahas ke soal. Ya, masa nifas ya atau Porporium dinamakan itu masa yang dimulai setelah plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula. Ini adalah pengertian dari masa nifas ya. Jadi kapan mulainya masa nifas? Berarti setelah plasenta lahir di situ sampai dengan alat-alat kandungan itu kembali semula seperti sebelum hamil. Itulah masa nifas. Nah, sekarang berapa sih lamanya masa nifas ya? Kalau masa nifas dilihat dari lamanya dalam kurun waktu minggu itu adalah 6 sampai 8 minggu. Tapi kalau dilihat dari hitungan hari itu adalah 40 hari. Nah, ini adalah lamanya masa nifas. Kemudian kita lanjut di perubahan fisik dan psikologis ibu pada masa nifas ya. Tidak hanya kehamilan, tidak hanya persalinan ya. Nifas pun juga akan mengalami perubahan ya, perubahan yang ada di dalam tubuh, baik itu perubahan fisik maupun perubahan psikologis ya. Kita bahas di perubahan fisik dulu, Bunda. Jadi di perubahan fisik atau perubahan fisiologis ya yang dialami oleh ibu nifas yang pertama adalah di sistem reproduksi. Nah, kalau di sistem reproduksi ini ada perubahan involusi uterus ya, di mana involusi uterus ini adalah pengerutan uterus merupakan suatu proses di mana uterus itu akan kembali ke kondisi sebelum hamil.
Nah, itu kalau normalnya. Kalau yang tidak normal itu dinamakan subinvolusi uterus. Jadi, kalaupun sudah mengarah ke subinvolusi uterus, berarti sifatnya adalah patologis, bukan lagi fisiologis ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya mungkin karena faktor infeksi, itu bisa ya. Kemudian faktor nutrisi, itu bisa ya. Jadi banyak faktor di situ ya. Nah, itu yang dinamakan subinvolusi. Tapi kalau yang involusi uterus ya, kalaupun jalannya normal itu biasanya kurang lebih 8 minggu ya, sesuai dengan ketentuan lamanya masa nifas itu sudah kembali normal. Nah, ini biasanya juga sering sekali ya keluar di soal-soal UKOM ya, baik itu yang ditanyakan tinggi fundus uterinya, bahkan beratnya ya, itu sering keluar di soal-soal UKOM. Nah, di sini untuk proses involusinya ya kita memacu di involusi, kemudian tinggi fundus uterus sama berat uterus. Ya, dimulainya dari bayi lahir, Bunda. Jadi dari bayi lahir itu TFU-nya adalah setinggi pusat. Ya, kemudian plasenta lahir itu adalah 2 sampai 3 jari di bawah pusat ya. Kemudian 1 minggu itu pertengahan pusat dan simfisis dengan berat uterusnya adalah 750. Kemudian di 2 minggu itu tidak teraba di atas simfisis pubis di mana beratnya adalah 500 gram. Kemudian di 6 minggu itu normal ya, jadi sebesar normal. Biasanya bertambah kecil di sini dengan berat uterus 50 gram. Kemudian di 8 minggu itu adalah normal di mana berat uterusnya adalah di 30 gram. Nah, ini ya, jadi uterus ya itu mendekati lamanya masa nifas, habis itu uterusnya akan semakin mengecil, di mana ditandai dengan beratnya juga semakin mengecil. Itu ya, itu kalau proses involusinya itu berjalan dengan normal. Selanjutnya ada lokea. Nah, ini ya, jadi lokea yang normal itu ada 4 bunda. Jadi ada lokea rubra, sanguinolenta, serosa, sama alba. Itu yang normal. Kalau yang tidak normal itu adalah di lokea purulenta, di mana di situ sudah ada infeksi ya. Bau lokea terdapat bau lokea, kemudian warnanya juga ini ya hijau seperti itu. Tapi kalau yang normalnya hanya ada 4 ini. Rubra di sini terjadi 1 sampai 3 hari postpartum ya, di mana darahnya yang keluar biasanya itu merah kehidaman, di mana terdiri dari sel desi2, kemudian vernik kaseosa, kemudian rambut lalugo, sisa mekonium, dan sisa darah. Kemudian yang kedua itu adalah dilogea sanguinolenta, di mana itu terjadi di hari ketiga sampai ketujuh hari postpartum ya. Warnanya itu sudah putih bercampur merah. Di sini sisa darah bercampur lendir. Kemudian yang ketiga itu adalah lokea serosa. Itu terjadi di hari 7 sampai dengan 14 hari ya. Untuk warnanya itu adalah kekuningan atau kecoklatan. Kemudian yang terakhir adalah di lokea alba. Itu terjadi lebih dari 14 hari di mana warnanya adalah putih itu ya. Itu adalah di lokea. Kemudian saya lanjut di perubahan ligamen. Ya, di perubahan ligamen ini ya setelah bayi lahir ya ligamen dan diafragma pada pelvic fascia yang merekang itu sewaktu kehamilan dan saat melahirkan kembali seperti sedia kala. Itu pada perubahan ligamen ya. Jadi akan kembali seperti sedia kala. Kemudian di perubahan pada serviks ini ya, jadi segera setelah melahirkan, serviks itu akan menjadi lembek, Bunda, dan kendor, ya. Kemudian warna serviks ya merah kehitam-hitaman karena pembuluh darah itu penuh. Kemudian segera setelah bayi dilahirkan,
tangan periksa masih dapat dimasukkan 2 sampai 3 jari dan setelah 1 minggu hanya 1 jari saja yang dapat masuk. Nah, ini serviks pun juga mulai mengecil ya. Kan awal itu kan udah mulai melebar ya dari proses persalinan kemudian mengecil 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 ya. Melebarnya kenapa? Karena kan proses pengeluaran kepala janin ya. Maka nanti mendekati lamanya masa nifas habis itu akan mulai mengecil. Selanjutnya adalah di perubahan fisiologis masa nifas pada sistem pencernaan. Nah, pada sistem pencernaan ini mengacu pada nafsu makan. Jadi nafsu makan pasca melahirkan biasanya ibu itu sering lapar ya, sehingga diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan ya. Jadi pemulihan nafsu makan itu sangat-sangat diperlukan ya dalam waktu 3 sampai 4 hari sebelum fal usus kembali normal. Kemudian pengosongan usus pasca melahirkan, ibu sering mengalami konstipasi. Nah, ini hal yang wajar biasanya terjadi konstipasi. Hal ini disebabkan karena tonus otot usus menurun selama proses persalinan dan awal masa pasca persalinan ya. Kenapa kok pada ibu nifas cepat lapar? Karena kan memproduksi ASI ya, jika produksi ASINya itu lancar. Nah, di situ biasanya ibu mudah lapar. Kemudian kenapa kok pada sistem pencernaan bisa terjadi konstipasi? Ya, itu akibat dari tonus otot usus yang menurun. Makanya di situ intervensinya adalah banyak makan serat, kemudian olahraga yang teratur, kemudian banyak minum ya untuk penanganan konstipasi itu sendiri. Selanjutnya adalah perubahan fisiologis masa nifas pada sistem perkemihan. Nah, ini ya. Jadi diharapkan ibu nifas itu sudah harus bisa BAK itu kurang dari 24 jam pasca persalinan ya. Kalau lebih dari 24 jam, di situ kita cek ya, ada enggak indikasi-indikasi lain. Kemudian kalau dari BAB itu kurang dari 3 hari ya, ibu postpartum itu sudah harus bisa BAB. Kalau sudah lebih dari 3 hari itu sudah mengarah ke konstipasi ya. Jadi diharapkan di sistem pencernaannya pun juga dikontrol, baik itu BAK maupun BAB. Selanjutnya ada di perubahan fisiologis masa nifas pada sistem muskuloskeletal. Nah, di muskuloskeletal ini terkait dengan ligamen-ligamen, kemudian diafragma pelvik dan fasia yang meregang sewaktu kehamilan dan partus berangsur-angsur akan kembali seperti sedia kala. Ya. Kemudian selanjutnya ada di perubahan fisiologis masa nifas pada sistem endokrin. Nah, kalau kaitannya dengan sistem endokrin ini berhubungan dengan hormon ya. Hormon yang berperan pada ibu nifas itu adalah hormon prolaktin dan oksitosin meskipun ada hormon-hormon yang lain ya yang mengalami perubahan juga. Akan tetapi yang lebih dominan karena nifas itu adalah di prolaktin sama oksitosin ya. Di sini peran hormon prolaktin itu adalah proses untuk memproduksi ASI. Tapi kalau yang hormon oksitosin itu adalah hormon untuk ini pengeluaran ASI ya. Jadi mulai dari rangsangan pada saat menyusui ya, kemudian dilarikan ke hipotalamus sehingga memicu hormon prolaktin dan oksitosin sehingga di situ untuk produksi maupun pengeluaran ASINya itu lancar. Makanya di sini untuk menaikkan sistem endokrin ya, meskipun ibunya belum mengeluarkan ASI atau bahkan sudah ya, sering-seringlah untuk disusui ya, itu bisa meningkatkan hormon prolaktin maupun oksitosin. Selanjutnya ada di perubahan fisiologis masa nifas pada
tanda-tanda vital ya. Kalau tanda-tanda vital mulai dari suhu, nadi, tekanan darah dan pernafasan. Nah, ini biasanya mengalami kenaikan ya, tapi kenaikannya memang tidak signifikan ya. Akan tetapi kenaikannya masih di dalam batas normal ya. Di situ dari suhu badan ya, kemudian dari nadi, tekanan darah sampai dengan pernafasan karena memang di situ kondisi keadaan pemulihan atau dalam kondisi istirahat ya. Mungkin ibunya kelelahan ya pada saat proses impatu sampai dengan melahirkan. Itu juga bisa mempengaruhi kondisi TTV. Tapi kalaupun mengalami kenaikan di dalam batas normal ya, di luar batas normal, berarti itu perlu kita cek adanya indikasi yang lain. Kemudian selanjutnya kita di proses adaptasi psikologis. Nah, tadi sudah membahas di proses adaptasi fisiologis ya, di mana sifatnya adalah normal pada umumnya yang terjadi pada ibu nifas. Selanjutnya di psikologis. Nah, kalau yang di psikologis ini ada di fase talking in, talking hot sama letting go. Nah, ini ya. Kalau di fase talking in, ini biasanya ibu itu masih dalam fase ketergantungan, di mana di sini ibu masih berfokus pada dirinya sendiri, kemudian sering menceritakan kronologi atau fisiologis yang dialami pada saat bersalin. Ini ya, biasanya terjadi pada hari pertama sampai dengan hari kedua. Itu di talking in. Jadi ibu masih berfokus pada dirinya sendiri dan belum memikirkan bagaimana sih cara merawat bayinya. Itu ya. Kemudian selanjutnya di fase talking hot. Kalau fase talking hot itu di hari kedua sampai dengan hari keempat, di mana di sini sudah muncul rasa khawatir kepada ibu ya dalam menjalankan perannya sebagai orang tua ya. Jadi rasa khawatir di sini sudah mulai muncul. Khawatir bagaimana cara menyusui yang benar bisa atau tidak, bagaimana cara merawat luka jahitan, semisal seperti itu. Bagaimana cara merawat bayinya, mampu atau tidak ya. Kemudian terkait dengan gizi yang diberikan nantinya pada ibu sendiri maupun bayinya ya. Terus, nah ini adalah kekhawatiran-kekhawatiran ini akan muncul di fase talking hot. Kemudian selanjutnya adalah di fase letting go. Kalau fase letting go ini biasanya ibu sudah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua. Jadi di sini sudah terampil, tidak ada lagi rasa kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, ini ya, ini adalah di proses adaptasi psikologi. Sampai sini bisa dipahami, Bunda? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya di kunjungan masa nifas. Nah, kita harus tahu dulu ya sebelum kita ke kunjungan masa nifas ya, tujuannya ini adalah oke, saya dapat informasi dari pihak Bidan Harapan. Mohon maaf ya Bunda, ini untuk materinya nanti akan langsung dibagikan. Saya dapat pesan langsung ke pembahasan soal, gitu ya. Izin saya langsung di pembahasan soal aja Bunda. Jadi di soal nomor pertama. Mbak Fitri, mohon maaf izin. Saya dapat WA dari Mbak Eva karena untuk materi nanti langsung dibagikan ke peserta. Ya, saya lanjut di soal ya. Iya, Bu, silakan Ibu. Ya. Untuk pollingnya nanti saya yang munculkan ya, Bu. Oke, siap. Nanti di ini aja ya, dipandu aja ya. Oke, soal nomor satu sudah siap Bunda? Sudah tampak? Sudah ya, silakan untuk dikerjakan.
Ya, untuk polling ya ini sudah terlihat ya. Jadi tiga option yang dipilih bunda-bunda semuanya yaitu di option C, D, dan E ya. Ini di option C dan E hampir imbang ya yang dari jawaban bunda-bunda. Mungkin sambil menunggu yang lain bisa diminta tolong Mbak Fitri dibuka mikrofonnya untuk para peserta. Saya mau tanya nih, kata kunci yang sudah ditemukan di soal nomor satu apa? Mm-mm. Kata kuncinya Bunda, sehingga memilih option yang dipilih. Ada yang mau berpendapat di sini di soal nomor satu? Boleh ya ibu-ibu, silakan Mm. ibu-ibu untuk yang bisa menjawab, silakan ya ibu-ibu, mic-nya ibu. Izin Ibu dengan Vera Ibu. Iya, boleh Bunda Vera, silakan. Kata kuncinya seorang ibu umur Hmm. 20 tahun melahirkan 6 jam yang lalu dengan keluhan masih merasakan lelah pasca melahirkan. Saya pilihnya E, Bu, menganjurkan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Oke, ada yang lain? Kita langsung bahas aja ya. Mungkin Bunda Vera mewakili dari teman-teman yang lain ya. Nah, kita biasanya nih dalam menjawab soal-soal UKOM ya Bunda, kita lihat dulu soalnya. Kemudian baru kita analisis di situ untuk mencari kata kunci atau clue-nya. Setelah kita menemukan clue atau kata kunci, baru kita lihat di option jawabannya ya. Kemudian dipaskan antara kata kunci yang sudah ditemukan atau clue-nya, kemudian pilih jawaban yang paling tepat ya, itu yang mana. Oke, di soal nomor satu pastinya juga sudah dibaca bunda-bunda semuanya ya. Jadi untuk kata kuncinya ini adalah pasien nifas B1A0 6 jam yang lalu melahirkannya di TPMB dengan keluhan masih merasakan lelah pasca persalinan. Nih ya, ini kita garis bawahi ya. Kemudian lelahnya ini kita cross checkkan di hasil anamnesis maupun hasil pemeriksaan. Ya, di hasil anamnesis ini perut perut mules dan nyeri daerah jahitan ini merupakan hal yang normal ya pada ibu nifas karena memang masih 6 jam postpartum. Kemudian di hasil pemeriksaannya kita lihat di sini untuk TTV-nya semuanya masih dalam batas normal, TFU-nya pun juga sesuai ya. Kemudian fundus teraba bulat, keras, perdarahannya seperempat pembalut, lokea berwarna merah ya. Ini adalah hal yang normal juga. Asik kolostrum sudah keluar. Nah, jadi di sini adalah konteksnya normal semua. Kemudian kita mengacu ke pertanyaannya sekarang. Ya, untuk pertanyaannya, jadi keluhan lelah ini adalah merupakan perubahan fisiologis yang dialami oleh ibu pasca persalinan, gitu ya. Jadi untuk pertanyaannya kita lihat di sini apakah tujuan asuhan yang paling tepat sesuai kasus di atas. Jadi yang ditanyakan adalah tujuan asuhan pada masa nifas. Yang pertama, memastikan tidak ada tanda-tanda kesulitan penyulit. Kemudian, pemenuhan makanan yang bergizi dan cukup cairan, mencegah perdarahan karena atonia uteri, meyakinkan involusi uterus normal, menganjurkan istirahat yang cukup. Jadi untuk jawaban yang paling tepat itu adalah di option C ya, mencegah perdarahan karena atonia uteri ya Bunda. Mari kita bahas di sini ya. Jadi nggak apa-apa Bunda Vera meskipun salah kita luruskan di sini ya Bun ya. Jadi kenapa ke option C bukan untuk menganjurkan untuk istirahat? Nah, tadi untuk pertanyaannya adalah tujuan masa nifas ya, atau tujuan kunjungan masa nifas. Nah, di sini pada kebijakan asuhan yang diberikan sewaktu masa nifas, kurang dari 24 jam adalah mencegah perdarahan karena atonia uteri. Ini ya, jadi asuhan-asuhan yang diberikan harus sesuai dengan aturan kebijakan yang ada ya, di mana kunjungan masa nifas kan ada 4 di sini ya.
6 sampai 8 jam, kemudian 6 hari postpartum, kemudian 2 minggu postpartum sama 6 minggu postpartum. Ya, jadi 6, 6, 2, 6. Nah, kemudian di 6 sampai 8 jam postpartum itu asuhannya apa yang diberikan? Ya, yang pertama adalah mencegah perdarahan massa nifas karena atonia uteri. Tadi ada ya di optionnya ya, Bunda. Kemudian memantau keadaan umum ibu. Kemudian melakukan hubungan antara bayi dan ibu. Jadi bonding adjustment. Kemudian ASI eksklusif. Nah, ini asuhan yang diberikan pada 6 jam postpartum. Kemudian kalau yang di 6 hari postpartum itu di sini memastikan semuanya ya, memastikan involusinya berjalan dengan normal, memastikan ibu untuk istirahat yang cukup, memastikan ibu untuk mendapat makanan yang bergizi, memastikan ibu untuk menyusui yang benar ya. Kemudian menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, perdarahan abnormal itu di 6 hari postpartum ya. Kemudian kalau yang 2 minggu itu juga idem dengan 6 hari. Jadi ini adalah sistemnya berkelanjutan ya. Dan kalau yang di kunjungan keempat di 6 minggu ini adalah menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit. Ada enggak penyulit-penyulit yang dialami pada masa nifas dan konseling KB. Nah, ini ya. Jadi tadi untuk konteksnya di kata kuncinya nifas 6 jam postpartum. Jadi kita asuhannya adalah di 6 sampai 8 jam ini ya. Mencegah perdarahan atonia uteri, ASI eksklusif, pemantauan, itu ya Bun. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di option C. Gitu ya Bunda Vera. Oke, selamat untuk bunda-bunda yang lain. Untuk yang belum tepat, mungkin dari penjelasan saya bisa memberi pencerahan ya. Oke, kita next ya di soal nomor 2. Silakan untuk dikerjakan. Ya, untuk pollingnya sudah di-share Mbak Fitri. Ya, silakan. Wah, kalau nomor 2 ini adalah hampir semua option terpilih ya, dipilih bunda-bunda semuanya. Dari option A, B, C, D, dan E. Yang imbang ini adalah di option C dan D. Tapi sebagian besar di 47% ini para bunda-bunda memilih option D. Oke, dinyalakan mikrofonnya Mbak Fitri. Ya, saya meminta salah satu dari bunda-bunda semuanya untuk kata kunci yang ditemukan di soal nomor 2. Silakan yang mau berpendapat. Kita diskusi ya di sini Silakan ya ya, Bun. Ibu. Silakan. Silakan Ibu. Iya, karena tak pakai. Silakan bunda-bunda semuanya. Kata kunci yang ditemukan di soal nomor 2. Izin Yuk, Ibu, ya boleh Bunda Nila. Eh, kalau menurut saya, Bu, izin ya Bu ya. Ya. Di sini kan kata kuncinya kalau menurut saya di sini adalah seorang perempuan umur 22 tahun, PI 1A0, nipas 40 hari. Di sini didukung anamnesisnya sering murung, merasa sedih, ah, kemudian sering tiba-tiba menangis. Jadi saya memilih jawabannya baby blues karena di sini masih masuk masa nipas yaitu 40 hari. Maaf Bu kalau salah, mohon penjara. Iya, terima kasih Bunda Nila dari kampus manapun. Universitas For Depok, Bu.
Oh, Depok ya. Oke, Bunda, terima kasih. Ya, kita bahas di soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 ini untuk kata kuncinya adalah ya, di mana pasiennya adalah nifas ya, P1A0 40 hari ya. Kemudian yang perlu kita garis bawahi di sini sebagai kata kuncinya adalah sering murung merasa sedih atas kematian bayinya 3 minggu yang lalu, sering menangis tiba-tiba, insomnia, nafsu makan menurun, ibu mengalami penurunan berat badan. Ya, jadi insomnia, nafsu makan menurun, berat badannya pun juga menurun. Dari hasil pemeriksaan di sini masih dalam batas normal ya. Baik itu TTV, ya kemudian ASI yang keluar, kemudian TFU-nya itu semua dalam batas normal. Jadi diagnosisnya apa ya? Apakah kemurungan akibat duka cita, baby blues, postpartum blues, depresi postpartum atau psikosa postpartum? Kalau kita melihat tanda gejala yang muncul itu termasuk dari perubahan gangguan ya psikologis yang dialami pada masa nifas, di mana gangguan psikologis pada masa nifas itu ada 3, bunda-bunda semuanya. Baby blues atau postpartum blues yang pertama, kemudian naik tingkatnya adalah depresi postpartum, kemudian tingkatan yang lebih parahnya lagi adalah psikosa postpartum. Hanya ada 3 itu ya Bunda. Jadi Kak, bedanya apa di sini? Kalau bedanya kalau postpartum blues itu hanya perubahan mood saja. Ya, sering nangis, mudah tersinggung ya, mudah sedih. Nah, itu adalah di baby blues. Kemudian kalau depresi postpartum ya, perubahan mood ditambah adanya tanda gejala tambahan di mana ibu itu nafsu makannya itu berkurang ya, kemudian terjadi penurunan berat badan dan ibu itu susah untuk tidur. Nah, ini sudah mengarah ke depresi postpartum. Kemudian kalau tidak ditangani lagi itu akan mengarah ke psikosa postpartum. Kalau psikosa postpartum di sini adalah ibu sudah mengalami halusinasi, ingin menyelakai dirinya maupun bayinya, itu sudah ke psikosa ya. Jadi depresi postpartum ini adalah depresi yang menunjukkan dengan mudah lelah, mudah tersinggung, nafsu makan berkurang ya. Itu adalah di pengertiannya. Kemudian tanda gejalanya yang ada di soal tadi salah satunya ya. Jadi terjadi perubahan mood ya, sedih, kecewa, sering menangis, merasa gelisah, cemas ya. Kemudian mengalami nafsu makan menurun, kemudian susah tidur sampai penurunan berat badan. Nah, ini adalah di tanda gejalanya. Jadi jawaban yang paling tepat itu mengarah ke option D, depresi postpartum. Itu ya, Bun. Jadi selamat yang menjawab benar. Dari sini Bunda Nila bisa dipahami atau dapat pencerahan mungkin? Itu Iya, ya. Bu. Makasih ya, Bu. Jadi Iya, Bu. ya, jadi kalaupun ada soal terkait dengan gangguan psikologis pada masa nifas sudah tidak bingung lagi ya membedakan antara postpartum blues atau baby blues itu sama, hanya kata lain aja. Depresi sama psikosa. Itu ya. Oke, next di soal nomor 3.
Ya, polling sudah muncul, dibagikan Mbak Fitri. Wah, kompak sekali ya. Jadi jawaban sebagian besar di 88% itu adalah di option E. Akan tetapi ada juga yang menjawab selain option E dari bunda-bunda semuanya. Di mana di sini ada yang memilih option A sama option C. Nah, sebetulnya ini sudah saya singgung ya tadi di materi sedikit ya terkait dengan lokea, perubahan fisiologis yang dialami pada masa nifas ya. Oke, di sini ada yang mau berpendapat dari bunda-bunda semuanya? Apa langsung kita bahas? Bahas belum? Langsung bahas ya, Bunda Nini ya. Oke, ini tadi sudah saya singgung ya. Jadi ini adalah ulasan aja di soal nomor 3. Kata kuncinya adalah, jadi untuk pertanyaannya, apakah jenis lokea yang keluar pada kasus tersebut? Pertanyaannya yang diminta adalah jenis lokea. Maka kata kunci yang kita cari adalah terkait dengan lokea ya. Jadi di sini adalah harinya hari keberapa? Nifas ke-6 postpartum di sini ya. Kemudian ibu merasa lelah, kurang istirahat ya, merawat bayinya ini merupakan perubahan yang sifatnya normal di sini ya. Kemudian hasil pemeriksaannya juga tidak ada masalah ya, semuanya masih dalam batas normal. Jadi jenis lokea yang keluar di hari ke-6 itu apa? Apakah alba, rubra, serosa, purulenta, atau sanguinolenta? Di jawaban yang paling tepat adalah di option E ya. Lokea sanguinolenta ya terjadi di 6 hari postpartum. Warnanya putih bercampur merah. Ini ya. Ini jadi jenis lokea yang terjadi pada nifas hari ke-6 itu adalah berwarna merah putih bercampur merah atau merah kecoklatan gitu ya Bun. Yang pertama rubra tadi ya sudah saya sampaikan di 1 sampai 3 hari, merah kehitaman, sanguinolenta di 3 sampai 7 hari, putih bercampur merah atau merah kecoklatan, serosa 7 sampai 14 hari, kekuningan dan alba lebih dari 14 hari adalah putih. Jadi sesuai dengan kata kunci yang kita temukan di nifas hari ke-6 itu adalah di sanguinolenta. Jadi jawabannya adalah di option E. Oke, kita next di soal nomor 4. Silakan untuk dikerjakan. Ya, sudah tampak nih di polling jawabannya yang terpilih adalah di option C, D, dan E dari bunda-bunda semuanya. Ada yang mau berpendapat, Bunda? Atau mungkin langsung kita bahas? Bahkan ya ibu-ibu yang Hmm, ingin menjawab. yuk, siapa yang mau menyampaikan kata kunci yang sudah ditemukan sesuai dengan option yang sudah dipilih? Kalau kita melihat di
kasus nomor 4 itu diagnosisnya apa Bunda-Bunda? Yuk. Jadi kata kuncinya di soal Baby nomor blues. 4, baby blues. Baby Betul blues. sekali. Iya, betul sekali. Jadi diagnosisnya adalah baby blues atau postpartum blues. Ya, di sini yang kata kuncinya adalah di ibu sering murung, merasa kurang percaya diri saat merawat bayinya, sering menangis tiba-tiba terutama saat menyusui. Nah, ini adalah terjadi perubahan mood. Kemudian di hasil pemeriksaannya semua masih dalam batas normal ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa penata laksanaan atau tindakan yang diberikan, berarti kita harus tahu dulu diagnosisnya apa ya di dalam soal itu. Ya, baru bisa menentukan penata laksanaan yang sesuai. Ya, untuk penata laksanaannya dengan kasus postpartum blues atau baby blues apa? Ya, pemberian ASI eksklusif kah, persiapan menyusui dinikah, dukungan suami dan keluarga, penanganan depresi postpartum, konseling tentang perawatan bayi dan baru lahir. Kalau pemberian ASI eksklusif, ada nggak masalah terkait dengan ASI eksklusif di soalnya, Bunda? Nggak ada ya? Jadi aman ya, berarti jawaban option A adalah salah Aman. atau tidak tepat. Kemudian persiapan menyusui dini, ada nggak terkait dengan cara menyusui yang benar atau bingung? Nggak ada ya di dalam badan soalnya, berarti jawaban B kurang tepat. Kemudian dukungan suami dan keluarga, ini kita skip ya di sini. Kemudian penanganan depresi postpartum ini juga kurang tepat karena memang diagnosisnya adalah postpartum blues ya. Jadi jawabannya kurang tepat. Kemudian konseling tentang perawatan bayi baru lahir. Ini juga tidak tepat ya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah di option C ya, dukungan suami dan keluarga. Nah, ini adalah salah satu bentuk dukungan suami dan keluarga. Jadi postpartum blues itu merupakan kemurungan setelah melahirkan yang muncul sekitar hari kedua sampai 2 minggu masa nifas ya. Nah, untuk penata laksanaannya baik itu postpartum blues maupun depresi postpartum itu dengan dukungan baik dukungan keluarga ya, dukungan nakes ya itu sangat berperan di sini. Kemudian kalau yang psikosa baru kita ke psikiater maupun di rumah sakit jiwa kalau memang sudah parah. Itu ya, Bun. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Silakan, Bunda. Oke, polling sudah dibuka. Ya, sebagian besar ya di 86%, 87%, 8 ya 88% opsinya adalah yang dipilih B. Ini juga sudah kita bahas ya, Bunda-bunda di materi maupun di yang lainnya. Jadi mungkin langsung kita bahas aja di soal nomor 5 ya. Nah, ini untuk pertanyaan yang diminta adalah berapakah berat uterus pada ibu nifas sesuai kasus di atas. Nah, ini terkait dengan involusi uterus pada masa nifas, di mana kata kuncinya adalah di P1A0 melahirkan 6 minggu yang lalu. 6 minggu yang lalu ini kita jadikan kata kunci di sini. Ya, kemudian di sini TFU-nya sudah
bertambah kecil, berarti sudah sesuai ya. Untuk yang lainnya semuanya masih dalam batas normal. Jadi berapakah berat uterus pada ibu nifas di 6 minggu postpartum? Jadi jawabannya adalah di option B, bertambah kecil ya. Ini adalah proses involusi uterus. Jadi kalau yang dinamakan involusi uterus itu adalah pengecilan uterus ya, kembali seperti sebelum hamil ya, kembali ke bentuk asalnya ya, mulai dari lahir sampai dengan 6 minggu itu akan bertambah kecil ya. TFU-nya semakin menurun ya, kemudian beratnya pun juga semakin menurun. Nah, tadi kata kuncinya di 6 minggu ya, TFU-nya bertambah kecil, kemudian untuk beratnya adalah di 50 gram. Mohon maaf ini nanti saya revisi ya, karena memang yang di ini adalah berat uterusnya. Jadi jawabannya adalah B, Bunda. Di 50 gram. Itu ya. Oke, di next soal nomor 6. Silakan, Bunda. Oke, sudah tampak polling yang paling banyak. Option yang dipilih adalah di option A dari bunda-bunda semuanya. Selain itu adalah di E, antara mastitis dan bendungan ASI. Ayo Bunda, ini sudah, ini belum ya, belum kita bahas ya. Oke. Ya, ada yang berpendapat atau bersuara nih dari bunda-bunda semuanya? Kata kuncinya apa di sini? Dipersilakan ya Ibu. Sedikit Ibu, saya Boleh, ini Bu Kartika Yuni? Dewi dari Universitas Fordeka. Saya Iya akan Bunda. mencoba menjawab. Saya memilih mastitis karena di sini kata kuncinya ibu eh, postpartum hari ke-16. Kemudian ada tanda-tanda radang ya dengan suhu tubuh 38 derajat Celcius. Kemudian payudaranya panas, tegang, warna payudaranya udah kemerahan, mengkilat. Kemudian ibu menggigil. Kemudian serta bayi tidak bisa dideteksi karena sakit. Itu Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bunda Yuni. Ya, betul sekali ya yang disampaikan tadi ya. Untuk Bunda Yuni mungkin mewakili dari bunda-bunda yang lain. Jadi di soal nomor 6 ini pertanyaannya adalah diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut. Kalau diagnosis berarti kita cari kata kuncinya ya, itu mengarah ke apa. Ya, di sini untuk kata kunci yang kita garis bawahi betul sekali yang sudah disampaikan Bu Yuni tadi ya, di mana 16 hari postpartum P1A0 ya. Keluhannya nyeri pada payudara sebelah kiri dan kanan, kemudian hasil pemeriksaannya dilihat di sini suhunya lebih dari batas normal ya, di mana 38 derajat Celcius. Kemudian hasil pemeriksaan yang lain payudara terasa panas, tegang, warna payudara itu sudah kemerahan dan mengkilat. Ibu menggigil ini berhubungan dengan suhu yang naik ya, serta bayi tidak ditetei karena merasa sakit pada saat menyusui. Kalau melihat di sini ya,
permasalahan ini termasuk permasalahan pada payudara, masalah-masalah pada payudara yang dialami oleh masa nifas di situ ya. Ada bendungan ASI, ada mastitis, abses payudara. Tapi kalau melihat di kata kunci yang sudah kita temukan itu mengarah ke kasus mastitis, bukan ke bendungan ASI ya Bunda. Jadi ada 3 nih tingkatannya, bendungan ASI atau engagement, mastitis, kemudian abses payudara. Kalau sesuai dengan kata kuncinya, di mana mengkilat dan mengarah ke peradangan, berarti itu masuk ke mastitis ya. Kemudian kalau sudah ada infeksi ya, ada nanah berarti itu abses. Kalau bendungan ASI biasanya terasa penuh ya, di situ belum terjadi peradangan. Kalau di bendungan ASI itu adalah pembedanya Bunda. Jadi sudah jelas ya tadi sesuai kata kunci. Untuk pembahasannya, mastitis itu adalah suatu kondisi di mana jaringan payudara itu menjadi bengkak dan mengalami peradangan serta mengkilat yang disebabkan karena infeksi pada saluran payudara. Tadi sudah jelas ya, ada kata-kata mengkilat, mengarah ke peradangan ya. Untuk tanda gejalanya apa sih ya? Jadi payudara terasa sakit, tadi ada ya di kata kuncinya, sakit kanan kiri, kemudian memerah dan mengkilat, itu juga ada ya, bengkak saat diraba dan penebalan jaringan atau benjolan pada payudara. Saat disentuh, payudara terasa panas, lunak perih, pada badan itu terasa dingin, demam tinggi, menggigil, ya sakit kepala. Nah, ini adalah tanda gejalanya. Jadi, sesuai dengan kata kuncinya tadi, ya, itu mengarah ke diagnosis mastitis. Jadi, jawabannya adalah A. Oke, next di soal nomor 7. Ya, ini juga sudah kita bahas di soal sebelumnya, akan tetapi beda waktu masa nifasnya, bunda-bunda semuanya. Oke, pollingnya sudah keluar belum ya, Kak Fitri? Sudah Ibu, untuk Oke. jawaban yang terbanyak yaitu C Bu, sebanyak C. 72% Bu, dan ada A juga Iya. sebanyak 22% dan B 6%. Oke, ya mungkin ini langsung saya bahas ya Bunda karena memang ini sudah kita ulas ya untuk materinya di soal sebelumnya. Ya, di soal nomor 7 ini untuk pertanyaannya, kalau tadi yang ditanyakan adalah di berat uterusnya, sekarang yang ditanyakan adalah di tinggi fundus uterinya. Tapi untuk materinya sama, gitu ya Bun. Nah, ini untuk pertanyaan yang diminta di soal nomor 7 adalah berapakah tinggi fundus uteri pasien sesuai kasus tersebut. Nah, di sini yang perlu kita jadikan kata kunci adalah di 6 jam postpartum ya P1A0. Ini sebagai kata kuncinya di sini ya. Kemudian keluhannya kita lihat nih, perutnya mules dan nyeri di bagian kemaluan normal ya. Kemudian hasil pemeriksaannya pun juga normal ya.
TTV normal lokeannya juga sudah sesuai di 6 jamnya ya. Kemudian teraba keras dan kosong. Berapa sih TFU atau proses involusi uterus di 6 jam postpartum ya? Jawaban yang paling tepat adalah di option C, 2 jari di bawah pusat ya. Kalau nih, jadi kalau 6 jam postpartum masuknya setelah Uri lahir ya. Jadi 2 jari di bawah pusat. Kemudian kalau 1 minggu baru pertengahan pusat dan simfisis. Gitu ya Bun. Jadi sesuai kata kuncinya di 6 jam postpartum itu masuk di 2 jari di bawah pusat. Sampai sini bisa dipahami bunda-bunda semuanya? Bisa ya? Bu, bisa. Ya, kita next di soal nomor 8. Silakan untuk dikerjakan. Ya, udah tampak nih pollingnya. Ya, option yang terpilih A, C, D, dan E, tapi sebagian besar adalah di Talking Hot. Jawabannya adalah E di 83% kurang lebihnya. Ya, untuk pertanyaannya, ya yang diminta di soal nomor 8, apakah tahapan adaptasi psikologis sesuai kasus di atas? Kata kuncinya apa nih Bunda di tahapan adaptasi psikologis di soal nomor 8? 4 hari postpartum, Bu. 4 Kemudian hari postpartum, kemudian sudah Tidak mampu merawat bayinya. lahiran. Sama ibu masih khawatir. mm-mm. Tadi udah ya, kita bahas ya. Jadi masuknya di, kalau khawatir di fase Di Taking hot. Talking Hot. talking hot. Jadi jangan terkecoh ya. Hanya ada dua. Tiga, mohon maaf. Talking in, talking hot, sama letting go. Selebihnya itu adalah option jebakan gitu ya, Bun. Nah, di sini untuk kata kuncinya 4 hari postpartum ya, betul sekali tadi yang sudah disampaikan. Kemudian ini hasil anamnesisnya ibu masih khawatir dan tidak mampu dalam merawat bayinya. Nah, itu mengarah ke tahap adaptasi psikologis yang dialami oleh ibu nifas. Tepatnya adalah di fase talking hot ya. Tadi, nah di sini tadi di 4 hari ya. Jadi talking hot ini di 3 sampai 4 hari postpartum di situ di mana ibu di sini masih sensitif ya, masih khawatir akan kemampuan dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu atau orang tua. Jadi rasa khawatirnya itu di talking hot. Kalau letting go udah mahir ya di sini. Kemudian kalau yang talking in ini ibu masih berfokus pada dirinya sendiri ya. Jadi sesuai dengan kata kuncinya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di option E, talking hot. Gitu ya. Oke, next di soal nomor 9.
Ini untuk jawaban terbanyak itu D sebanyak 95% dan C 5% gitu. Oke, jadi jawaban yang terpilih antara option C dan D. C itu jelaskan pada klien dan keluarga bahwa hal tersebut umum pada ibu muda. Sebelum kita ke pembahasan, Bunda, silahkan yang mau berpendapat menyampaikan kata kuncinya di soal nomor 9. Ya. Pelaku antara lain menangis tanpa sebab, Hmm, mau menyusui bayinya dan merasa terancam hmm, dengan kehadiran bayinya. Ibu hmm. berhalusinasi disuruh membunuh bayinya. Oke, Bunda Neni ya. Ya, Kalau Bu. kita melihat di situ, itu diagnosisnya apa, Bunda? Udah termasuk ke Ke ya, gangguan jiwa. Depresi. Kalau gangguan Psikosa, psikologis Depresi. Masa psikosa Nifas, tadi ada postpartum. 3. Membunuh Oke, membunuh berarti bayi. masuk ke psikosa postpartum. Postpartum. Gitu ya, oke betul sekali. Ya, jadi sudah jelas di sini ya. Untuk pertanyaannya, kita bahas apa asuhan kebidanan yang tepat pada kasus tersebut. Kalau permintaannya tindakan, penata laksanaan atau asuhan, kita cari dulu nih diagnosisnya apa ya. Di sini P1A0 postpartum, berumur 20 tahun ya, datang ke puskesmas ini mengalami perubahan perilaku, ya menangis tanpa sebab, tidak mau menyusui bayinya, merasa terancam dengan kehadiran bayinya, ibu berhalusinasi disuruh membunuh bayinya. Nah, ini karena sudah ada tanda-tanda halusinasi ya, itu mengarah ke diagnosis psikosa postpartum, masuk di gangguan psikologis pada masa nifas ya. Penanganannya apa? Penanganannya ya di sini ada 2 alternatif, Bunda. Jadi pengertiannya dulu, kalau yang psikosis postpartum itu salah satu gangguan mental ya, gangguan mental serius yang dialami oleh ibu postpartum ya, terjadi beberapa minggu setelah melahirkan. Untuk penanganannya ada 2 ya. Yang pertama di unit pertama itu unit kejiwaan. Jadi di sini konsultasinya ke psikiater. Itu unit pertama. Di mana di sini ibu itu masih bisa bersama bayinya, ya, tapi dengan pantauan. Kemudian kalau yang di unit kedua ini sudah tidak bisa bersama bayinya lagi karena memang halusinasinya sudah berat ya. Nah, baru dilakukan rujukan ke rumah sakit jiwa. Itu penanganan psikosa postpartum. Jadi ada 2 unit ya, unit pertama sama unit kedua. Kalau unit kedua itu sudah tidak bersama bayinya lagi. Kalau unit pertama masih bisa ya, dengan pantauan. Gitu ya, Bun. Jadi di soal nomor 9 jawaban yang paling tepat ya adalah di D, lakukan rujukan ke psikiater dengan diagnosis psikosis postpartum. Oke, di soal terakhir nomor 10 silakan untuk dikerjakan. Ya, sudah tampak ya pollingnya. Silakan Bunda-bunda untuk menjawab.
Itu untuk jawaban terbanyak yaitu B sebanyak 42%, disusul dengan E 26%, dan A Mm-mm. 11%, dan C 21%. Jawabannya Oke, beragam nih, Bu. ya hampir imbang ya antara B, C. Oke, kita bahas ya Bunda di soal nomor 10. Untuk pertanyaannya, apakah tindakan yang dianjurkan pada kasus tersebut? Kalau melihat di soal nomor 10, untuk diagnosisnya apa nih Bunda? Untuk masalah payudaranya apa nih? Di soal Bendungan ASI. bendungan ASI kah? Ada yang lain? Lecet puting, Bu. Lecet puting ya. Lecet puting. Oh, lecet Oke. puting ya. Bendungan ASI tambah lecet. Iya, sepeda ya Bunda. Jadi kalau menurut teori itu gangguan pada payudara ya, puting susu lecet, kemudian eh, bendungan ASI, mastitis sama abses itu beda ya. Jadi tidak disamakan ya Bunda. Di sini saya meluruskan ya. Kalau kita melihat di keluhannya kesulitan menyusui karena puting susu sebelah kiri lecet dan tidak saat menyusui bayinya dengan payudara kiri ya. Dari hasil pemeriksaan payudara tegang dan puting susu sebelah kiri itu lecet dan kemerahan. Jadi tindakannya apa untuk mengatasi puting susu lecet ya? Untuk di soal nomor 10 langsung kita di pembahasan ya. Jawaban yang paling tepat itu mengolasi pada sekitar puting susu selesai menyusui ya. Di setiap selesai menyusui. Nah, untuk pembahasannya puting susu lecet ini merupakan keadaan di mana terjadi lecet pada puting susu yang ditandai dengan nyeri, retak, dan pembentukan celah-celah pada puting susu. Untuk penanganannya ya gunakan ASI. Jadi ASI itu kan mengandung antibakteri ya, sehingga bisa digunakan untuk mengobati puting susu lecet ya. Nah, itu dioleskan sebelum dan sesudah menyusui. Kemudian kompres air hangat. Nah, ini biasanya untuk mengurangi rasa nyerinya. Kemudian bahan-bahan alami semisal untuk membersihkannya ya minyak zaitun dan sebagainya. Kemudian konsumsi makanan yang sehat. Ya, ini yang ada di dalam opsinya itu adalah digunakan mengolesi ASI pada setiap puting setiap selesai menyusui. Jadi jawabannya adalah di option E ya. Tidak boleh diberikan antibiotik ya. Jadi antibiotik biasanya digunakan untuk penanganan abses, tapi sesuai dengan advice dokter. Melakukan pijat laktasi juga nggak ada ya terkait dengan masalah produksi atau kelancaran ASI di dalam badan soalnya. Berarti jawabannya juga salah. Memberikan salep untuk puting susu yang lecet juga tidak ya. Menyusui hanya pada puting yang tidak sakit. Nah, ini juga salah. Meskipun kondisinya puting lecet itu tetap ya disusukan kecuali dengan kalau abses. Kalau abses kan sudah ada nanahnya berarti tidak dianjurkan untuk disusui. Ya, engagement masih, mastitis masih, puting susu lecet pun juga masih dianjurkan untuk menyusui. Oke, Bunda. Mungkin ini di pembahasan soal 1 sampai 10. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Fitri. Baik, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Amel atas pemaparannya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang masih semangat untuk mengikuti bimbel hari ini. Izin Ibu jika masih ada yang ingin di-sharing atau ingin ditanyakan, dipersilakan ya ibu-ibu. Jika ada yang masih bingung dengan soal-soal yang dijelaskan oleh Bu Amel, dipersilakan ya Bu, ditanyakan ke Ibu Amel. Barangkali ada yang mau di-sharingkan juga, silakan ya Ibu. Silakan Bunda. Untuk apa ini?
cara penyampaian saya mudah dipahami, kecepatan atau gimana Bunda? Atau membuat ngantuk di siang ini? Sudah bagus kok, Bu. Ada yang perlu dibahas? Ya, dipersilakan ya Ibu-Ibu. Hmm. Apakah sudah ini Bu? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak ada yang ingin di-sharingkan kembali, mungkin untuk kelas hari ini dicukupkan kali ya Ibu-Ibu. Boleh on cam nggak Ibu-Ibu untuk dokumentasi hari ini, kelas hari ini ya Ibu-Ibu? Udah siap Ibu-Ibu? Kita mulai ya Bu untuk foto bersamanya. Ayo, bagi yang belum menyalakan kameranya boleh dinyalakan ya Ibu-Ibu. Baik, kita mulai ya Ibu-Ibu. 1, 2, 3. Ditunggu ya bentar ya Bu. Sebentar ya Ibu. Bentar ya Ibu, bentar. Loading dulu sebentar. Untuk slide berikutnya, boleh dinyalakan ya Ibu-Ibu, kameranya Ibu-Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar ya Ibu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan tidak ada yang ingin di-sharingkan, kelasnya sudah selesai ya Ibu-Ibu. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Amel dan Ibu-Ibu sekalian ya Ibu-Ibu. Semangat terus untuk belajarnya ya Ibu-Ibu, untuk menghadapi hukumnya ya Ibu-Ibu. Izin saya end meeting ya Ibu-Ibu. Iya. Selamat siang Ibu-Ibu, selamat beristirahat dan selamat menunaikan ibadah puasanya Ibu-Ibu. Iya. Saya izin live ya Mbak Putri, Bunda-Bunda semuanya. Selamat Iya, Bu. melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu lah.